Hari ini kita akan membahas tentang mengenal UI UX, langkah awal desain digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melanda Kurniawati. Saya dari UI UX Studi Independen Bisa AI. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Selanjutnya, kita mulai dari apa itu UI UX. Dalam dunia desain produk digital, dua istilah yang sering terdengar adalah user interface dan user experience. Meskipun saling terkait, kedua konsep ini memiliki fokus dan implementasi yang berbeda. Memahami perbedaan dan hubungan antara UI dan UX akan sangat membantu tim desain untuk menghasilkan produk yang not hanya estetis tetapi juga mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Untuk contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, itu seperti tampilan mall. Gimana desain interiornya, gimana layout tokonya, papan petunjuk yang dipasang, dan sebagainya. Sementara UX itu lebih ke pengalaman kalian pas di mall, mulai dari nyari parkir, gimana nyari toko yang kalian tuju, sampai gimana rasanya belanja di sana. Di dunia digital UI dan UX ini juga sama pentingnya. UI fokus ke tampilan visual, kayak gimana desain aplikasinya, warna apa aja, tombol-tombolnya ditaruh di mana. Sementara UX lebih ke pengalaman memakai aplikasinya. Gampang gak sih dipakainya, cepet gak loadingnya, bikin frustasi gak dipakainya. Intinya UI dan UX ini kayak sepasang sepatu, beda tapi gak bisa dipisahin. Percuma UI-nya cantik banget tapi susah dipakai, atau UX-nya mantep tapi tampilannya bikin sakit mata. Kan? Selanjutnya, definisi user interface atau UI. Sini ada 3 pembagian, yaitu dari tampilan visual. UI adalah bagian visual dari sebuah produk digital, mencakup elemen seperti tata letak, warna, typografi, icon, dan interaksi visual lainnya. UI bertanggung jawab untuk membuat produk terlihat menarik dan mudah dioperasikan. Yang kedua ada fungsionalitas. UI juga harus memastikan semua fitur dan fungsi produk dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh pengguna. Hal ini melibatkan perancangan tombol, menu navigasi, dan komponen interaktif lainnya. Yang ketiga ada koneksi pengguna. Selain aspek visual dan fungsional, UI juga berperan dalam membangun koneksi emosional antara pengguna dan produk. Elemen-elemen UI yang baik dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Sekarang kita bahas lebih detail tentang UI atau user interface. Kalau dari tampilan visual, ini yang paling gampang dilihat, ibaratnya kayak baju yang dipakai aplikasi kita. Bayangin aja kalian milih baju, pasti dipikirin banget kan warnanya, modelnya, sampai detailnya. Nah, UI juga gitu, kita harus mikirin warna yang enak dipakai, font yang dipilih, icon yang dipasang, semuanya harus matching dan enak dilihat. Kalau fungsionalitas ini bukan cuma soal cantik-cantikan aja, tapi juga harus gampang dipakai, ada tempat yang pas buat nyimpen barang-barang di UI, tombol-tombol harus gampang dipencet, menu harus gampang dicari, form harus gampang diisi. Kalau koneksi pengguna yang sering dilupain, UI yang bagus itu harus bisa bikin user connect sama aplikasinya.
kayak kalian main game favorit, ada kan rasanya tuh kayak chemistry gitu. Nah, UI juga harus bisa bikin perasaan kayak gitu. Misalnya pas kalian pencet like di Instagram, ada animasi love yang bergetar kecil. Begitu. Selanjutnya ada definisi user experience. Nah, yang pertama fokus pada pengguna. UX berfokus pada memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi pengguna. Tujuannya adalah merancang pengalaman yang relevan, bermakna, dan memenuhi ekspektasi pengguna. Ini hal pertama yang paling penting. Ibaratnya kalau kita bikin restoran, kita gak cuma mikirin menunya enak apa enggak, tapi juga mikirin customer-nya siapa, mereka sukanya makan apa, biasanya datang jam berapa, budget mereka berapa. Di UX juga gitu, kita harus paham banget siapa yang bakal pakai produk kita. Yang kedua ada proses desain holistik. UX mencakup seluruh proses desain dari penelitian awal, perancangan konsep, pengujian, hingga iterasi berkelanjutan. Ini memastikan produk yang dihasilkan benar-benar dengan kebutuhan pengguna. Ini maksudnya kita harus mikirin semuanya dari A sampai Z. Balik lagi ke analogi restoran. Kita gak cuma mikirin rasa makanannya, tapi juga gimana cara pesannya, berapa lama masaknya, gimana menyajikannya, sampai gimana cara bayarnya. Semua proses itu harus smooth dan bikin customer puas. Yang ketiga ada pengalaman menyeluruh. UX tidak hanya melibatkan interaksi pengguna dengan produk, tetapi juga mencakup semua sentuhan titik yang mempengaruhi persepsi, perasaan, dan emosi pengguna. Nah, ini yang bikin UX atau user experience itu kayak sutradara film yang harus mastiin semua aspek film itu bagus, dan cerita acting, musik, sampai efek spesialnya di dunia digital kita harus mastiin semua touch point dengan user itu positif, dari mulai mereka pertama kali dengar produk kita sampai akhirnya jadi pelanggan setia. Selanjutnya ini ada perbedaan antara UI dan UX. Kalau di UI ada antarmuka visual yang berinteraksi dengan pengguna. Kalau di UX, pengalaman total pengguna saat menggunakan produk. Kalau UI membuat desain yang menarik dan mudah digunakan. Kalau UX membuat pengalaman pengguna yang efektif dan memuaskan. UI tampilan dan interaksi langsung. Kalau UX alur kemudahan dan kepuasan pengguna saat menggunakan produk. Di UI ada desain visual, warna, tipografi, dan icon. Kalau di UX, riset pengguna, peta perjalanan pengguna, dan pengujian kegunaan. Gampangnya gini, kalau UI itu kita pilih baju, kita pikirin modelnya, warnanya, bahannya, pokoknya yang kelihatan mata. Sementara UX itu lebih pengalaman kita di pestanya, gimana cara kita ke sana, nyaman gak bajunya dipakai buat duduk, gampang gak geraknya. Di dunia digital UI itu ngurusin tampilan yang kelihatan di layar HP atau komputer kalian. Misal kalian pakai Gojek nih, UI-nya itu kayak tampilan map warna hijau yang khas Gojek, tombol-tombol buat pesen layanan. Sementara UX-nya lebih ke gampang gak sih pesen GoFood, cepet gak prosesnya, gimana kalau ada masalah sama pesanan, drivernya gampang dihubungin gak. Nah, itu semua pengalaman yang bikin kalian either suka atau males pakai sebuah aplikasi. Selanjutnya, ada pentingnya UI UX dalam desain digital. Nah, yang pertama ada keunggulan kompetitif. Produk dengan UI dan UX yang unggul dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompetitif. Bayangin aja nih, di Indonesia ada beberapa banyak e-commerce, banyak banget kan. Nah, yang bikin Tokopedia atau Shopee bisa bersaing itu salah satunya karena UI UX mereka yang terus dikembangin. Mereka tahu interface yang bagus dan pengalaman yang nyaman itu bisa jadi pembeda. Yang kedua itu ada kepuasan pelanggan. Desain yang berpusat pada pengguna dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap produk. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas.
Ini simpel. UI dan UX yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna saat menggunakan produk. Kalau aplikasinya gampang dipakai, kerjaan kita jadi lebih cepat selesai. Misalnya nih, bayangin kalau Excel susah dipakai, berapa lama kita mengerjakan laporan keuangan. Yang terakhir ada retensi pengguna. Pengalaman pengguna yang positif dapat membantu mempertahankan pengguna dan mendorong penggunaan berulang. 88% user nggak akan balik ke aplikasi yang pengalaman pertamanya jelek, kayak first impression pas kenalan sama orang. Pasti kalau first impression-nya jelek, pasti malas memakai lagi atau ketemu lagi. Selanjutnya, pengaruh UI UX pada kesuksesan desain digital. Dalam era digital saat ini, UI UX memegang peranan penting dalam kesuksesan suatu produk digital. Desain UI UX yang baik dapat meningkatkan daya tarik, kemudahan penggunaan, dan kepuasan penggunaan terhadap produk, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Di slide ini saya mau sharing fakta menarik. Data menunjukkan kalau investasi di UI UX bisa meningkatkan konversi penjualan sampai 88%. Artinya, dari 100 orang yang visit website kalian, 88 orang bisa jadi customer kalau UI UX-nya bagus. Terus, produk dengan UI UX bagus bisa dapat meningkatkan kepuasan pengguna sampai 67%. Ini angka yang wow banget, karena artinya dari 3 orang yang memakai produk kalian, 2 orang bakalan puas. Contoh sukses yang paling dekat sama kita nih, Tokopedia. Coba deh perhatikan, mereka konsisten banget ngurusin UI UX-nya. Dari tampilan yang clean, searching-nya yang gampang, filter yang membantu, sampai proses checkout yang smooth. Gak heran kan kalau mereka jadi e-commerce terbesar. Oke, selanjutnya data statistik dan contoh kasus. 88% peningkatan konversi. Studi menunjukkan bahwa investasi dalam UI per UX dapat meningkatkan konversi penjualan hingga 88%. Nah, yang kedua adalah 67% kepuasan pengguna. Produk digital dengan desain UI per UX yang unggul dapat mencapai tingkat kepuasan pengguna hingga 67%. Yang ketiga, contoh Tokopedia yang tadi sudah saya bicarakan. Tokopedia merupakan platform e-commerce terkemuka di Indonesia, berhasil mencapai pertumbuhan pesat dengan fokus pada UI UX yang intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar perancangan UI UX yang efektif. Yang pertama ada kemudahan pengguna. Desain UI UX harus memprioritaskan kemudahan navigasi dan interaksi pengguna dengan produk. Ini prinsip paling basic, tapi sering dilupain. Ingat ya, user itu malas mikir, jadi bikin interface yang se-obvious mungkin, tombol checkout harus kelihatan jelas, menu harus gampang dicari. Jangan bikin user itu mikir, ini tombolnya di mana ya? Seperti itu. Yang kedua ada keestetikan. Tampilan visual yang menarik dan konsisten dapat meningkatkan daya tarik dan kesan positif pengguna. Nah, ini yang bikin produk kalian enak dilihat. Tapi ingat, cantik doang nggak cukup. Harus ada balance antara cantik dan fungsi. Kayak pilih sepatu cantik, tapi kalau nggak nyaman dipakai ya percuma. Yang ketiga ada responsivitas, desain UI UX yang dapat beradaptasi dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Zaman sekarang orang akses website atau aplikasi dari macam-macam device, harus dipastiin tampilan tetap bagus dan fungsi tetap jalan, mau dibuka di HP, tablet, atau laptop. Yang terakhir ada fokus pada pengguna. Memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna menjadi kunci dalam merancang UI per UX yang efektif. Nah, ini yang paling penting. Ingat, kita bikin produk bukan buat diri sendiri, tapi buat user. Jadi harus ngerti banget kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya ada proses desain UI UX. Yang pertama itu ada tahap penelitian dan perancangan.
Tahap awal untuk memahami kebutuhan pengguna, menganalisis pasar, dan merencanakan strategi proyek, fokus pada pengumpulan data dan penempatan tujuan yang jelas. Ini kayak detektif cari bukti, kita harus tahu siapa user kita, apa yang mereka butuhin, gimana behavior mereka, jangan sampai produk yang nggak ada yang mau pakai. Yang kedua adalah analisis dan strategi, mengolah hasil penelitian menjadi strategi yang konkret, membuat persona pengguna dan memetakan perjalanan pengguna untuk memahami kebutuhan dan pain points mereka. Nah, habis riset data yang kita dapat harus diolah. Kita bikin persona mapping, journey user, analisis kompetitor. Ini penting buat nentuin arah pengembangan produk. Yang ketiga ada desain. Proses kreatif mengubah konsep menjadi tampilan visual, mulai dari wireframe sederhana hingga prototipe yang interaktif, mencakup pembuatan desain sistem dan style guide. Nah, ini bagian yang paling seru. Di sini kita mulai bikin wireframe, desain visual, sampai prototipe yang bisa dites. Tapi ingat, desain yang bagus itu yang solve problem, bukan cantik doang. Yang keempat ada pengembangan. Tahap implementasi desain menjadi produk yang berfungsi, melibatkan kolaborasi dengan developer dan memastikan implementasi sesuai dengan desain yang direncanakan. Saatnya bikin desain jadi kenyataan. Di sini kita kerja bareng developer, memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Yang kelima ada testing dan evaluasi, memastikan produk berfungsi sesuai tujuan melalui berbagai metode pengujian, mengumpulkan feedback pengguna, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Produk udah jadi, saatnya dites. Kita minta user buat nyobain, kasih feedback, terus kita perbaiki kalau ada yang kurang. Yang terakhir ada launch dan maintenance. Peluncuran produk ke publik dan pemeliharaan berkelanjutan, fokus pada monitoring performa, penggunaan feedback, dan peningkatan kualitas produk secara berkala. Akhirnya produk bisa diluncurkan, tapi jangan lupa ini bukan finish line, kita harus terus monitor dan update sesuai feedback user. Yang selanjutnya ada tahapan penelitian dan perencanaan. Kita bahas satu-satu untuk proses desain UI UX-nya. Proses penelitian dan perancangan adalah langkah penting dalam pengembangan produk atau layanan yang sukses. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pengguna, analisis kompetitor, serta perencanaan strategis untuk menciptakan solusi yang unik dan relevan. Sekarang kita masuk pada bagian yang sering dilupain, tapi sebenarnya super penting, yaitu analisis kompetitor. Nah, ini pada analisis kompetitor itu ada riset pengguna. Yang pertama ada identifikasi target audience, memahami demografis, kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna menjadi dasar untuk membangun produk yang sesuai dengan pasar. Jadi gini, sebelum bikin produk, kita harus tahu dulu siapa sih yang bakal jadi saingan kita. Misalnya nih, kalau mau bikin aplikasi food delivery, ya kita harus lihat GoFood, GrabFood, ShopeeFood, lihat mereka punya fitur apa aja, gimana cara mereka menarik customer. Yang kedua ada wawancara dan survei pengguna. Interaksi langsung dengan pengguna melalui wawancara dan survei online, memberikan umpan balik berharga untuk pengembangan produk. Yang ketiga ada analisis data existing, mempelajari data perilaku pengguna saat ini dapat mengungkapkan wawasan penting untuk merancang pengalaman yang lebih baik. Nah, kalau wawancara kan cuman bisa beberapa orang pakai survei online, kita bisa dapat dari ratusan bahkan ribuan orang bikin pertanyaan yang simple tapi meaningful, terus sebar ke target market kita. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Identifikasi
pesaing langsung, menganalisis produk atau layanan sejenis yang ada di pasar saat ini. Yang kedua ada benchmark fitur dan desain, mempelajari fitur, fungsionalitas, dan elemen desain kompetitor sebagai referensi pengembangan. Nah, habis tahu siapa kompetitornya, kita analisis detail nih, kayak detektif gitu. Kita lihat fitur-fitur mereka, desainnya gimana, warna apa yang mereka pakai, tapi bukan buat dijiplak ya, tapi buat inspirasi dan tahu standar industri. Yang ketiga ada analisis kekuatan dan kelemahan. Memahami keunggulan dan kelemahan kompetitor membantu menentukan strategi diferensiasi yang tepat. Di bagian ini kita kayak bikin list plus minus. Misalnya, aplikasi A loadingnya cepat tapi UI-nya berantakan, atau aplikasi B desainnya bagus tapi ribet dipakai. Dari sini kita bisa tahu apa yang perlu kita perbaiki atau tingkatkan. Yang keempat ada identifikasi peluang diferensiasi. Menemukan celah di pasar yang belum diisi oleh kompetitor untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, yang paling seru nih di analisis tadi, kita bisa menemukan celah yang belum dimanfaatkan oleh kompetitor. Misalnya, ternyata belum ada yang fokus ke user lansia atau belum ada yang optimal di perangkat tertentu. Ini bisa jadi keunikan tersendiri di selling point kita. Selanjutnya ada proses riset pengguna. Yang pertama ada identifikasi target, memetakan demografis, kebutuhan, dan perilaku pengguna potensial. Nah, pertama, pada identifikasi target ini, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita teliti. Kalau targetnya anak muda, kita fokus ke anak muda. Kalau targetnya ibu-ibu, ya kita fokus ke ibu-ibu. Makin spesifik targetnya, semakin bagus hasil risetnya. Yang kedua ada wawancara pengguna. Melakukan wawancara mendalam untuk memahami perspektif, motivasi, dan tantangan pengguna. Ini bagian yang paling seru, kita harus ngobrol langsung sama calon pengguna. Tapi bukan ngobrol biasa ya, kita harus punya pertanyaan yang udah disiapin. Tanya kebiasaan mereka, pain points mereka, apa yang mereka ingin dari sebuah produk. Yang ketiga ada survei online. Mengumpulkan umpan balik dan data kuantitatif dari sampel yang lebih luas melalui survei online. Kalau wawancara cuma bisa beberapa orang. Kalau pakai survei online, kita bisa dapat data dari ratusan bahkan ribuan orang. Bikin pertanyaan yang simpel tapi meaningful. Terus sebar ke target market kita. Nah, selanjutnya ada implementasi dan iterasi. Bagian prototipe dan tes. Kembangkan prototipe untuk memvalidasi konsep dan memperoleh umpan balik pengguna. Nah, ini kayak bikin simulasi produk kita. Jadi sebelum benar-benar dibikin, kita bikin prototipe dulu. Bisa pakai tools kayak Figma atau Adobe XD. Habis itu kita tes ke beberapa user, lihat mereka bingung nggak makainya, yang bikin frustasi, ada yang bikin frustasi nggak, kesusahan mencari buttonnya atau apa. Yang kedua ada peluncuran awal. Nah, ini yang meluncurkan produk versi awal untuk mendapatkan insight perbaikan berkelanjutan. Nah, ini yang bikin nervous. Tapi kita mulai dari soft launch dulu. Maksudnya kita launch ke grup kecil, misalnya circle terdekat atau early adopters. Dari sini kita bisa dapat feedback awal yang super valuable. Yang terakhir ada perbaikan iteratif. Terapkan siklus pengembangan cepat, analisis data, dan umpan balik pengguna. Ini proses yang nggak akan pernah berhenti. Dari feedback yang kita dapat, kita perbaiki terus produk kita, update dikit-dikit, tapi konsisten lebih bagus daripada update gede, tapi jarang update, jadi tampilannya ketinggalan zaman. Selanjutnya ada tahap analisis dan strategi.
Dalam proses pengembangan produk digital, tahap analisis dan strategi adalah fondasi yang kuat untuk memastikan produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Melalui langkah-langkah seperti persona pengguna, journey mapping, dan arsitektur informasi, kami akan mengumpulkan wawasan yang mendalam dan merancang strategi yang tepat. Di sini ada user persona. User persona adalah representasi semi-fiktif dari pengguna target yang ideal untuk produk atau layanan Anda. Ini adalah alat yang berguna untuk membantu tim desain pengembangan dan pemasaran memahami kebutuhan, motivasi, dan perilaku pengguna target mereka. Persona ini dibangun berdasarkan riset pengguna dan data analitik serta memberikan gambaran yang jelas tentang siapa pengguna target Anda dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk layanan Anda. Di sini ada contoh user personanya Citra Maharani. Dia adalah mahasiswa, umurnya 20, perempuan, dan berlokasi di Indonesia. Ada biografinya, motivasinya. Citra termotivasi oleh keinginan menciptakan desain aplikasi yang mudah digunakan, terutama untuk pembelajaran, pengalaman frustasinya menggunakan aplikasi yang rumit, mendorong fokus di UI UX design. Dia ingin memastikan pengguna tidak mengalami kesulitan yang sama saat menggunakan teknologi. Di sini ada goals-nya short term, menguasai tools desain UI UX secara profesional, menyelesaikan sertifikasi Google UX Design. Personalisinya dia introvert, sensing, jadi dia agak sensian ya. Terus thinking, berarti dia terlalu pemikir orangnya. Selanjutnya ada definisi goals, pain points. Goals memudahkan pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan intuitif. Yang kedua ada construction. Aplikasi yang rumit dan sulit digunakan, tampilan aplikasi yang membosankan dan tidak menarik, kurangnya fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada marketing. Beragam latar belakang dan usia, memiliki aktivitas dan kebutuhan yang berbeda-beda, mengharapkan pengalaman yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya ada skenario penggunaan. Yang pertama ada registrasi. Pengguna dapat dengan mudah mendaftar dan membuat akun. Yang kedua, navigasi. Pengguna dapat dengan cepat menemukan fitur dan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada interaksi. Pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara intuitif dan menyenangkan. Nah, di sini ada user journey mapping. Sekarang kita bahas tools yang super penting dalam UX design, yaitu user journey mapping. Yang pertama ada touch point, mengidentifikasi titik-titik kontak antara pengguna dan aplikasi, seperti saat mencari, mengakses, dan menggunakan fitur. Ini titik-titik di mana user berinteraksi sama produk kita. Misalnya, pertama kali buka aplikasi, pas login, pas searching, pas check out, semuanya touch point. Kita harus pastiin setiap touch point ini nyaman buat user. Yang kedua ada emosi pengguna. Memahami perasaan dan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi, baik positif maupun negatif. Nah, yang menarik ini, kita juga harus tahu perasaan user di setiap touch point tadi, seneng, bingung, kesel. Ini penting banget buat improve pengalaman mereka. Yang terakhir ada opportunities, menganalisis peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengatasi masalah yang teridentifikasi. Dari journey mapping ini kita bisa menemukan kesempatan buat bikin pengalaman user jadi lebih baik. Misalnya kalau banyak yang bingung pas check out, berarti di situ ada opportunity buat improvement. Selanjutnya ada information architecture. Yang pertama, sitemap.
Sitemap adalah struktur hierarki konten dan fitur aplikasi. Ini kayak peta buat website atau aplikasi kita, nunjukin gimana konten dan fitur diorganisir, misalnya halaman apa aja yang ada, gimana hubungannya satu sama lain. Yang kedua ada user flow, yaitu alur interaksi pengguna saat menggunakan aplikasi. Nah, ini lebih ke alur user pas memakai produk kita, dari mulai buka aplikasi sampai selesai memakai fitur tertentu. Kita harus bikin alurnya yang logis dan nggak bikin user pusing. Yang ketiga ada organisasi konten. Ini tentang pengelompokan dan pengaturan informasi yang logis. Ini gimana kita nyusun konten biar gampang dicari dan dipahami, kayak perpustakaan gitu. Bukunya harus ditata yang rapi dan gampang dicari. Yang terakhir ada struktur navigasi, sistem pengorganisasian dan penamaan fitur aplikasi. Terakhir, ini soal gimana user bisa jalan-jalan di aplikasi kita. Menu harus ditaruh di tempat yang masuk akal, tombol-tombol harus gampang ditemui. Yang selanjutnya kita ke desain. Tahap desain memegang peran kunci dalam proses pengembangan produk digital, dimulai dari penyusunan wireframe, kasar, hingga prototype. Interaksi dan animasi tahap ini memastikan produk berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, desain, bagian yang bikin produk kita jadi hidup. Tapi sebelumnya kita mulai desain yang cantik-cantik. Ingat ya, desain yang bagus itu bukan cuma soal tampilan. Desain yang bagus itu yang bisa solve problem usernya. Itu kenapa kita udah ngebahas riset dan analisis dulu sebelumnya. Bayangin aja kayak kita mau bikin rumah. Sebelum mulai bangun kita nggak langsung beli furniture yang bagus-bagus kan. Kita harus tahu dulu mau tinggal berapa orang, aktivitasnya ngapain aja, budgetnya berapa. Nah, desain UI UX itu juga seperti itu. Kita masuk pada wireframing. Wireframe adalah kerangka dasar atau rancangan awal dari sebuah interface website aplikasi. Ibarat membangun rumah, wireframe seperti denah yang menunjukkan tata letak ruangan sebelum ditambahkan detail seperti warna, furnitur, dan dekorasi. Nah, wireframe sendiri terdapat dua jenis. Ada low fidelity dan high fidelity. Yang low fidelity adalah sketsa kasar hitam putih untuk brainstorming awal. Yang kedua high fidelity yaitu rancangan detail yang sudah mirip produk akhir. Di sini ada perbedaan low fidelity dan high fidelity. Kalau low fidelity itu seperti sketsa kasar atau basic. Kalau high fidelity itu sudah detail lengkap. Kalau low fidelity itu hanya hitam putih, kalau high fidelity itu sudah ada warnanya. Kalau low fidelity itu layout dasar, kalau high fidelity itu sudah pakai konten asli. Low fidelity itu untuk brainstorming awal, kalau high fidelity itu mirip produk akhir. Nah, low fidelity itu kayak sketsa kasar kan. Bayangin aja kita kayak coret-coret di kertas, waktu lagi dapat ide. Cuman bentuk kotak-kotak garis-garis, belum ada warna, belum ada gambar. Tujuannya apa? Ya, buat nangkap ide dasar kita sebelum masuk ke detail. Nah, kalau high fidelity, ini udah lebih detail, udah mulai kelihatan bentuknya bakal kayak gimana, layout yang lebih presisi. Kadang udah ada indikasi warna juga. Ini kayak blueprint rumah yang udah detail banget. Udah kelihatan kamar-kamarnya di mana, pintunya di mana. Yang keren dari wireframe ini kita bisa cepet dapat feedback daripada udah desain cantik-cantik ternyata layoutnya nggak cocok, mending kita mulai dari wireframe dulu. Nah, kita masuk pada palet warna. Ini yang sering bikin di debat. Palet warna ini ada warna primer, pilihan 3-4 warna utama yang menjadi fondasi palet. Warna-warna ini harus kontras dan saling melengkapi untuk memberi kesan segar dan modern. Ini warna utamanya yang bakal jadi identitas produk kita. Biasanya 3-4 warna aja. Jangan kebanyakan, nanti malah kayak pelangi. Misalnya kalian perhatikan si Gojek pakainya hijau atau BCA pakainya biru.
Yang warna sekunder. Tambahkan beberapa warna sekunder untuk memberi variasi dan aksen warna-warna ini dapat digunakan untuk elemen-elemen pendukung. Nah, ini warna pendukung fungsinya buat nambahin variasi biar gak monoton, tapi tetap harus matching sama warna-warna primernya ya. Yang terakhir ada warna netral. Sertakan juga warna-warna netral seperti ini, putih abu-abu dan hitam untuk memberikan keseimbangan dan kontras. Yang ini warna aman, kayak putih, abu-abu, hitam. Penting banget buat netralin komposisi warna kita. Bayangin aja kalau semua warnanya cerah, mata kita capek dong. Jadi nggak enak untuk dilihat. Selanjutnya ada typography. Judul dan heading. Gunakan font yang jelas dan tegas untuk memberikan hierarki dan penekanan pada konten utama. Seperti contoh font yang jelas, itu kayak Poppin, Bold, Open Sans, Extra Bold, Roboto Black. Ini kayak headline koran, harus eye-catching. Fontnya biasanya lebih bold, ukurannya lebih gede, tapi ingat ya, tetap harus readable. Yang kedua ada teks utama. Pilih font yang mudah dibaca dan nyaman untuk teks-teks panjang seperti paragraf dan deskripsi. Nah, ini ada contoh fontnya yaitu Railway Light, Meriwether, Italic, Fluorescent Bold. Nah, kalau yang ini dipakai buat konten utama harus super nyaman dibaca, soalnya user bakal fokus di sini dan paling lama. Teks tambahan. Gunakan variasi font yang berbeda untuk elemen-elemen seperti caption, keterangan, dan label agar terlihat lebih menarik. Ini ada contoh fontnya yaitu Lato Regular, Arial Regular, dan Helvetica Regular. Ini buat informasi pendukung kayak caption, label, atau notes kecil, ukurannya lebih kecil tapi tetap harus bisa kebaca. Yang terakhir ada konsistensi. Pastikan memilih font konsistensi di seluruh sistem desain untuk menjaga keseragaman visual. Ini buat informasi pendukung. Yang penting di typography ini konsistensi. Jangan tiap halaman ganti-ganti font, nanti usernya pusing. Selanjutnya ada icon dan gambar. Sekarang kita bahas elemen visual yang bikin desain kita makin hidup, yaitu icon dan gambar. Icon dan gambar memainkan peran penting dalam desain visual. Mereka membantu menyampaikan informasi dengan jelas, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan memperkuat identitas visual. Pemilihan icon yang tepat dapat meningkatkan kejelasan dan navigasi. Mereka harus mudah dipahami, menarik perhatian, dan konsistensi dengan gaya visual keseluruhan. Gambar-gambar yang dipilih juga harus cermat dan dapat meningkatkan estetika, menciptakan suasana, dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Mereka harus relevan, berkualitas tinggi, dan selaras dengan target audiens. Dalam memilih icon juga, perhatikan konteks, target audiens, dan tujuan desain. Pastikan mereka sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dan memperkuat identitas visual. Icon itu sebenarnya kayak bahasa universal, tanpa teks pun user dapat ngerti. Maksudnya kayak icon rumah buat homepage, atau icon keranjang buat shopping, cart. Tapi ingat, pakai icon yang udah familiar ya. Jangan terlalu kreatif sampai bikin user bingung soal gambar ini. Ini ngebantu menjelaskan konsep yang susah dijelasin pakai kata-kata, plus bikin desain kita jadi lebih engaging. Tapi pilih gambar yang relevan dan berkualitas, jangan asal comot dari Google ya. Kita masuk pada prototype. Prototype adalah alat penting dalam proses desain produk digital. Prototype dapat membantu mengeksplorasi ide secara cepat, mendapatkan umpan balik dari pengguna, dan mengidentifikasi masalah sebelum membuat produk final. Prototype dapat bervariasi dari tingkat fidelitas rendah hingga tinggi tergantung pada tujuan dan tahap pengembangan. Nah, prototype ini ada dua. Prototype fidelitas rendah, ini fidelitas tinggi ya.
Interaksi dasar prototipe fidelitas rendah fokus pada mengeksplorasi konsep dasar interaksi pengguna seperti navigasi dan alur kerja. Yang kedua, kalau alur navigasi, pengguna dapat mencoba mengikuti alur navigasi yang direncanakan untuk melihat apakah logis dan intuitif. Yang terakhir, biaya rendah. Prototipe fidelitas rendah dapat dibuat dengan cepat dan murah, memungkinkan tim untuk mengeksplorasi lebih banyak ide. Yang ini ada prototipe fidelitas tinggi. Nah, kalau fidelitas tingginya ada animasi. Prototipe fidelitas tinggi dapat menampilkan animasi transisi yang mulus untuk memberikan pengalaman pengguna yang realistis. Yang kedua ada mikrointeraksi. Fitur mikrointeraksi seperti efek hover atau scroll dapat disimulasikan untuk menguji responsivitas dan umpan balik visual. Alur pengguna lengkap. Prototipe tinggi fidelitas mungkin pengguna untuk menjelajahi alur kerja pengguna yang lengkap, membantu mengidentifikasi masalah dan peluang. Kalau prototipe fidelitas rendah tadi kayak demo sederhana, cuma bisa menunjukin fungsi dasar. Misalnya, kalau pencet ini bakal kemana, kalau scroll bakal muncul apa. Simple sih, tapi super berguna untuk mengetes konsep awal kita. Nah, kalau terus selanjutnya pengembangan. Sekarang kita masuk pada pengembangan aplikasi digital atau produk memerlukan beberapa tahapan penting untuk memastikan kualitas dan kelancaran proses, mulai dari persiapan aset untuk developer, dokumentasi, spesifikasi, dan catatan interaksi hingga dukungan selama tahap pengembangan. Tahap ini tuh kayak ngerubah blueprint, jadi bangunan beneran. Semua yang udah kita desain, udah kita type sekarang, saatnya dijadikan produk bisa dipakai beneran. Yang penting ini itu komunikasi sama developer. Kita harus jelasin detail-detail kecil yang kadang kelewat. Misalnya kalau hover, di sini warnanya berubah jadi apa? Dari halaman A ke B itu kayak gimana? Developer kita perlu tahu biar hasilnya sesuai sama yang kita mau. Di tahap ini kita juga harus tetap fleksibel. Kadang ada hal-hal teknis kita harus nyesuaiin sedikit. Yang penting konsep dasarnya nggak berubah. Lanjut, dokumen spesifikasi dan catatan interaksi. Spesifikasi desain. Dokumentasikan rincian desain seperti layout, warna, tipografi, dan lainnya agar developer memahami dengan jelas. Yang kedua ada catatan interaksi. Catat alur interaksi pengguna, transisi antar layar, dan perilaku komponen agar implementasinya sesuai. Yang terakhir ada responsive breakpoints. Tentukan titik-titik di mana desain harus menyesuaikan untuk berbagai ukuran layar. Selanjutnya ada dukungan pengembangan aplikasi. Yang pertama ada QA visual. Pastikan implementasi developer sesuai dengan desain visual yang telah ditentukan. Ini tuh kayak quality control. Di pabrik kita mastiin semua elemen visual udah sesuai sama desain. Warnanya bener nggak, fontnya udah selesai belum, spasinya pas atau tidak. Tuh. Yang kedua ada review responsif. Tinjau kembali desain responsif dan berikan umpan balik untuk perbaikan. Nah, di zaman sekarang produk kita bakal dipakai di macam-macam device. Harus dipastikan kembali tampilannya tetap oke atau tidak jika ditampilkan pada HP, tablet, laptop, bahkan TV. Nggak boleh ada yang pecah atau berantakan. Yang terakhir ada optimasi performa. Kolaborasi dengan developer untuk mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi aplikasi. Yang ini sering dilupain, padahal super penting. Percuma desainnya cantik kalau loadingnya lama, atau bikin HP user nge-lag. Kita harus optimasi semua resource biar produk kita tetap ringan tapi tetap keren. Selanjutnya ada testing dan evaluasi. Setelah merancang,
dan membangun aplikasi web. Tahap selanjutnya adalah menguji dan mengevaluasi agar dapat memaksimalkan pengalaman pengguna. Ini meliputi usability testing, analisis data, serta iterasi dan perbaikan berdasarkan umpan balik. Testing itu kayak ujian buat produk kita. Kita bakal tahu nih, semua yang udah kita kerjakan selama ini berhasil apa enggak. Tapi tenang, kalau gagal bukan berarti jelek, justru ini kesempatan buat improve. Yang penting di testing ini kita harus objektif, jangan defensif. Kalau dapat kritik, ingat, feedback itu hadiah. Makin banyak feedback, makin bagus kesempatan kita buat bikin produk yang lebih oke. Kita masuk ke usability testing. Yang pertama ada persiapan tes skenario. Merumuskan skenario uji yang komprehensif untuk mengevaluasi interaksi pengguna dengan aplikasi. Di usability testing ini kita mengajakin user buat nyobain produk kita secara langsung. Nah, pada persiapan tes skenario ini, sebelum kita mulai kita harus siapkan dulu skenario. Misalnya, coba dong beli sepatu di aplikasi ini, atau coba daftar jadi member. Skenario-nya harus yang realistis ya, yang bakal benar-benar dilakuin user nanti. Yang kedua ada rekrut partisipan, mengidentifikasi dan merekrut pengguna yang mewakili target audience untuk berpartisipasi dalam sesi ujian. Dalam sesi pengujian, ini juga penting. Kita harus cari partisipan yang benar-benar sesuai sama target market kita. Kalau produk kita buat anak muda, ya tesnya sama anak muda. Jangan sama ibu-ibu ya. Yang terakhir ada conduct testing session. Melakukan sesi pengujian di mana partisipasi berinteraksi dengan aplikasi sambil diteliti oleh tim. Nah, pas testing, jangan lupa rekam semuanya. Perhatiin ekspresi mereka, dengerin komen-komennya, lihat di mana mereka kesulitannya. Semua feedback ini gold banget buat improvement produk kita. Selanjutnya ada usability testing. Nah, di sini ada setup analitik tracking, mengintegrasikan alat analitik untuk melacak dan mengumpulkan data perilaku pengguna. Ini kita pasang mata-mata di produk kita, bukan untuk mengintip user ya, tapi buat lihat gimana mereka memakai produk kita, di mana aja mereka klik, berapa lama mereka stay di halaman tertentu, di mana mereka sering keluar. Yang kedua ada monitor user behavior, menganalisis pola dan tren interaksi pengguna untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, dari tracking tadi kita bisa tahu kebiasaan user, misalnya ternyata banyak yang stuck di halaman checkout, atau malah nggak nemuin fitur yang sebenarnya penting. Info kayak gini tuh super berharga buat improvement. Nah, yang ketiga ada analisis matrix, menggabungkan data analitik dan umpan balik pengguna untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Data yang kita dapat itu harus dianalisis, jangan cuma dikumpulin doang. Kita cari pattern atau tren yang bisa kasih insight buat development ke depannya. Yang terakhir ada collect user feedback, mendapatkan masukan langsung dari pengguna melalui survei, wawancara, dan saluran umpan balik. Yang ini selain data, angka, kita juga butuh feedback langsung dari user, bisa lewat survei, interview, atau bahkan dari review di App Store atau Play Store. Selanjutnya ada iterasi. Yang pertama ada review hasil tes, mengkaji secara menyeluruh data dan temuan dari tahap pengujian dan analisis. Pertama, kita review semua hasil testing dan feedback yang udah dikumpulin. Jangan ada yang kelewat, sekecil apapun feedbacknya, itu bisa jadi insight yang valuable. Yang kedua ada implementasi perubahan, menerapkan perbaikan yang telah diidentifikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, ini identifikasi area perbaikan. Implementasi semua perbaikan yang udah kita rencanain. Tapi ingat, implementasi juga harus bertahap biar gak bikin user kaget ya.
Identifikasi area perbaikan, menentukan aspek-aspek aplikasi yang memerlukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik. Dari review tadi, kita list semua yang perlu diperbaiki apa aja. Biasanya sebanyak banget ya, tapi yang penting kita tahu apa aja yang harus diimprove. Yang terakhir ada prioritas keperbaikan, menyusun prioritas dan rencana tindakan untuk mengimplementasi perubahan yang diperlukan. Nah, karena nggak mungkin benerin semuanya sekaligus, kita harus menentukan prioritasnya, kita memperbaiki yang mana dulu. Biasanya yang kritikal dan gampang dibenerin dulu, itu yang lebih didahulukan. Sekarang tahap launch and maintenance. Peluncuran dan pemeliharaan produk digital adalah proses yang kritis dan memerlukan perhatian khusus. Dari persiapan akhir hingga perbaikan bug dan peningkatan fitur, setiap langkah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan kesuksesan peluncuran dan keberlanjutan produk. Persiapan peluncuran. Nah, pertama kita harus uji akhir, memastikan kualitas produk dengan menjalankan serangkaian tes komprehensif sebelum peluncuran. Sebelum launch, kita harus memastikan semuanya sudah siap, server kuat, bug udah minimal, tim support udah siap, customer service udah paham, produknya double check semuanya. Yang kedua ada optimalisasi performa, mengoptimalkan kecepatan, keandalan, dan pengalaman pengguna untuk peluncuran yang mulus. Di awal-awal launch, kita harus monitor ketat performanya, loading speed-nya gimana, servernya kuat nggak, user komplainnya soal apa aja. Yang ketiga ada tinjauan konten, memastikan keakuratan dan kualitas konten yang akan disajikan kepada pengguna. Nah, konten juga harus direview terus, masih relevan nggak, ada yang perlu diupdate nggak, ada info yang perlu ditambahin atau tidak. Yang terakhir, checklist peluncuran, mengevaluasi kesiapan produk dan tim untuk memulai peluncuran yang sukses. Punya checklist detail itu wajib, dari teknikal sampai marketing semuanya harus clear sebelum launch. Nah, masuk pada pasca peluncuran. Yang pertama, pantau performa, menganalisis metrik penting seperti lalu lintas, keterlibatan pengguna, dan konversi. Ini critical banget. Kita harus monitor terus bagaimana produk kita perform di real world, traffic gimana, user pada aktif nggak, bounce rate-nya berapa. Yang kedua, kumpulkan masukan. Menggali umpan balik pengguna untuk memahami kebutuhan dan area perbaikan. User feedback di dunia nyata bisa beda banget sama pas kita texting. Kita harus aktif collect feedback dari berbagai channel, sosial media, customer service, review semuanya. Yang ketiga, perbaiki bug. Segera mengatasi masalah dan bug yang ditemukan untuk menjaga pengalaman pengguna. Bug itu kayak flu, pasti ada aja yang muncul. Yang penting kita quick response kalau ada bug, apalagi kalau kritikal. Yang terakhir ada perbarui berkala. Merilis pembaruan fitur dan perbaikan secara teratur untuk meningkatkan produk. Update itu harus rutin, baik itu nambahin fitur baru, improve performance, atau security update. Tapi ingat, update jangan terlalu sering juga, nanti user pusing. Selanjutnya ada peningkatan berkelanjutan. Yang pertama ada tinjau testing, tinjau analytics. Secara berkala mengkaji data analitik untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Data itu teman terbaik kita. Rutin cek analitik buat tahu apa yang work dan apa yang enggak, dan apa yang muncul, user behavior-nya berubah atau tidak gitu. Yang kedua ada kumpulkan masukan. Terus mempelajari umpan balik pengguna untuk menginformasikan pengembangan selanjutnya. Selalu keep in touch sama user. Mereka yang memakai produk kita tiap hari jadi feedback. Mereka super valuable. Yang terakhir ada A/B testing, menguji fitur dan perubahan baru untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Jangan takut buat eksperimen, bikin versi yang berbeda dari fitur yang sama.
tes mana yang lebih efektif. Tapi ingat, tes satu hal saja dalam satu waktu biar datanya valid. Selesai, terima kasih.